Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Putri Syabila dengan NIM 11112405118. Saya Delta 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsudna Hubibi Kuswara dengan NIM 111240100. Saya dari Delta 2. Hai, saya Putra Ayu Asih dengan NIM 111240514 dari Delta 03. Halo semuanya, saya Anggun Melani dengan NIM 11112400095 Delta 04. Halo semua, nama saya Arifsanal Fredo Syambing dengan NIM 111240231. Saya sebagai Delta 5. Halo Sobat Hukum. Kembali lagi bersama kami, saya Anggun Mawarni. Dan saya Arifsan Syambing. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu undang-undang yang geger diperbincangkan oleh dunia maya. Apa itu, Karib? Undang-undang Yang kita apa bahas itu? kali ini adalah Undang-Undang ITE. Wah, nah ngomongin soal undang-undang ITE, banyak yang mikir undang-undang ITE cuma buat nangkep orang yang asal ngomong di internet. Padahal enggak juga guys, tujuan awalnya tuh justru buat ngelindungin kita semua dari kejahatan digital. Nah iya, awalnya sih gitu. Pertama kali dibentuk itu tahun 2008 waktu internet Indonesia masih belum booming. Tapi makin kesini kasusnya makin beragam loh. Dan Undang-Undang ITE juga udah beberapa kali direvisi. Terakhir tuh direvisi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Yes guys, dan revisi itu penting banget. Soalnya dulu banyak pasal yang dibilang karet. Tahu kan pasal yang bisa ditarik kemana aja? Ya, terutama pasal soal pencemaran nama baik. Dulu orang curhat di medsos itu dikit aja, bisa langsung dilaporin. Sekarang udah diperjelas batasannya dan ada mekanisme mediasi dulu sebelum lanjut ke proses hukum. Nah itu bagus banget guys. Soalnya dunia maya tuh udah jadi tempat berekspresi, bahkan cari nafkah. Jadi harus ada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab di Betul, digital. tetapi tetap Undang-Undang ITE ini juga punya banyak sisi. Di satu sisi bisa jadi pelindung kayak buat kasus penipuan online, doxing, atau penyebaran data pribadi. Tapi di sisi lain, kalau salah penerapan bisa jadi alat memukam orang loh. Makanya penting banget kita ngerti konteks batasannya. Misalnya nih, pasal 27A tentang pencemaran nama baik. Ancamannya sekarang paling lama 2 tahun penjara atau denda 400 juta. Tapi ternyata itu berupa kebohongan alias fitnah bisa sampai 4 tahun penjara loh, Kak. Nah, dan buat yang nyebarin konten asusila atau hoax, itu hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara dan denda 1 miliar loh. Jadi jangan asal share link, terutama yang gak jelas sumbernya. Ya guys, apalagi dikirim dari grup keluarga. Kadang captionnya sebarkan sebelum dihapus pemerintah. Nah, itu tuh kadang yang buat niat jahat, cuman iseng atau pengen nyebarin info, tapi akibatnya bisa bahaya banget. Makanya undang-undang ITE itu sebenarnya ngajarin kita buat lebih hati-hati dalam berinteraksi digital. Nggak cuma soal hukum, tapi soal etika online juga. Setuju, dan sebenarnya yang paling penting sekarang itu bukan cuma tahu pasalnya, tapi punya mentalitas digital yang sehat. Kayak mikir dulu sebelum posting, verifikasi sebelum share, dan jangan asal capture percakapan orang terus diupload. Nah bener banget, dunia digital itu luas banget. Kayak jalan raya, ada rambu-rambu, tapi tetap aja kalau kita ugal-ugalan ya tabrakan. Mantap tuh analoginya. Jadi buat teman-teman yang didengerin, jangan takut sama UU ITE. Takutlah kalau kalian gak ngerti Undang-Undang ITE. Wah, itu quotable banget. Jangan takut sama undang-undang ITE, takutlah kalau gak ngerti undang-undang ITE ya, Karin. Nah iya, intinya itu hukum itu dibuat buat melindungin, bukan buat nakut-nakutin. Asal kita bijak di dunia maya, aman kok. Setuju banget. Jadi yuk mulai dari sekarang jangan cuma update status tapi juga update pengetahuan, karena di era digital ini literasi hukum sama pentingnya kayak literasi teknologi. Nah, kayaknya cukup deh buat episode kali ini. Semoga habis dengerin ini kalian bisa lebih sadar bagaimana cara bersikap di dunia digital. Bebas berekspresi boleh, tapi jangan sampai nyerempet pasal nih, Karin. Nah, oke deh, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Stay safe, stay smart, dan jaga tumpung. Bye. Thank you. Halo Sobat
Sobat Hukum, kembali lagi dengan kita sekarang masuk ke segmen bagian yang paling penting nih. Ada dengan saya Putra Ayu Asih dan rekan saya Laila Putri Syabila yang akan membahas pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Kira-kira kita akan membahas pasal-pasal apa aja tuh Kak Laila? Di pasal-pasal itu diantaranya pasal 27 ayat 1 tentang konten yang melanggar kesusilaan. Kemudian ada di pasal 27 ayat 2 tentang perjudian online. Dan pasal 27A pencemaran nama baik. Dan pasal 27B tentang pemerasan ataupun pengancaman lewat media sosial elektronik. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Dan yang terakhir ada pasal 29, di mana di pasal tersebut ada membahas ancaman kekerasan atau yang dikenal dengan cyberbullying. Dan jangan anggap remeh ya, semua pasal ini punya sanksi yang cukup berat. Mulai dari 2 tahun penjara sampai 10 tahun penjara, lalu ada denda dari 400 juta sampai dengan 10 miliar rupiah, kuy. Wow, lama juga penjaranya. Iya, kuy. Terus coba ya kita sekarang bahas satu-satu dulu nih, mulai dari pasal yang pertama tadi, pasal 27 ayat 1 tentang konten yang melanggar kesusilaan. Nah, tentang konten yang melanggar kesusilaan itu maksudnya gimana? Nah, Puy, jadi biasanya ini dipakai untuk menjerat pelaku sebar-sebar konten pornografi, kirim-kirim video vulgar, atau chat yang nggak senonoh, bahkan ya kirim pesan berisi rayuan seksual ke orang lain. Ini kena pasal loh, Puy, dan dianggap melecehkan. Oh, berarti kita kalau misalnya kita mau ngechat seseorang itu harus hati-hati gitu ya, nggak boleh asal spontan Benar, gitu. Puy, seperti itu. Kita boleh chat dengan sopan, nggak boleh menjurus ke chat-chat seksual atau nggak senonoh. Karena itu juga termasuk ke dalam pelecehan seksual nggak sih, Lai? Iya. Oke, lanjut kita masuk ke pasal 27 ayat 2 tentang judi online. Kalau ini jelas banget ya, kalau misalkan siapapun yang menyediakan ataupun mengakses situs judi online itu bakal dikenakan sanksi pidana. Nah, menurut kamu itu gimana, Lai? Bener, Puy, bahkan cuma ikut main judi online aja, bukan jadi bandar ya. Ini bisa diproses hukum karena dianggap ikut serta dalam penyebaran aktivitas ilegal. Sekarang kita masuk yang paling viral nih, pencemaran nama baik. Nah, kalau ini banyak banget nih kasusnya tentang pencemaran nama baik. Niatnya kan kita tuh buat melindungi orang dari fitnah ya, tapi kadang dipakai untuk lapor-melapor gara-gara saling sindir di medsos. Nah, itu termasuknya ke dalam pencemaran nama baik. Karena kan apa yang kita berikan di medsos itu belum tentu benar sesuai dengan faktanya. Kayak misalkan kita sering banget nih komen dasar penipu, atau misalkan kayak, ih ini adminnya nggak bener nih. Nah, itu tuh kan kalau misalkan pihak yang tadi kita sebut mereka tidak sesuai dengan apa yang kita omongin, kan itu justru bakal bikin pencemaran nama baik ke pihak yang tadi kita, jadi kayak bakal merugikan pihak tersebut gitu. Bener, Puy, artinya kita kritik boleh, tapi harus sopan dan berbasis dengan fakta. Jangan sampai kita menghina pribadi seseorang atau menuduh tanpa bukti. Betul banget. Terus kita lanjut nih ke pasal 27 tentang pemerasan digital. Kalau misalkan pemerasan digital itu kira-kira gimana tuh contohnya? Misalnya nih, kamu bilang, transfer uang ke saya, kalau enggak saya sebarin foto kamu. Nah, itu ancaman lewat chat atau minta sesuatu. Nggak harus pakai kekerasan fisik, asal ada unsur memaksa lewat digital, itu sudah pasti bisa kena pasal ini. Berarti kayak termasuk intimidasi gitu ya? Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam pasal 28, yaitu hoaks dan ujaran kebencian. Nah, kan di pasal ini terbagi menjadi 2 pasal. Yang pertama ada pasal 28 ayat 1, yaitu untuk hoaks yang merugikan konsumen. Kayak misalkan kita sebagai produsen itu memberikan informasi palsu soal produk yang kita diperjualkan, atau terkait kayak kita melakukan penipuan promosi palsu. Kayak misalkan kita di katalognya itu kita memberikan promosi 50%, ternyata pas kita udah check out ataupun kita udah membeli barangnya ternyata diskonnya tidak sesuai dengan promosi tersebut. Kemudian di ayat 2-nya ada untuk ujaran kebencian yang menyasar sara, yaitu suku, agama, ras, dan golongan. Jadi kayak misalkan kita tuh bikin postingan-postingan yang bisa dampaknya tuh bisa memecah belah masyarakat gitu. Nah, dan yang terakhir dalam pasal 29, yaitu ancaman kekerasan digital. Ini berlaku untuk cyberbullying atau intimidasi. Misalnya nih, Puy, awas ya, gue
gue kirim orang ke rumah lo. Nah, walaupun cuma diketik di chat, itu kan dianggap ancaman kekerasan ya. Banyak orang yang merasa dirinya tuh kayak apa ya, takut gitu, merasa takut ya. Banyak kasus anak muda yang kena pasal ini gara-gara bercandanya keterlaluan. Oke. Jadi intinya apa yang tadi kita sudah bicarakan itu, apa yang kita tulis, apa yang kita kirim ataupun kita sebarkan di internet itu harus bisa punya konsekuensi hukumnya, harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena dunia digital itu sebenarnya bukan ruang bebas tanpa aturan, tapi ruang publik yang memang diawasi oleh undang-undang. Makanya ada undang-undang ITE tadi. Nah, makanya penting banget buat kita untuk beretika dan berkomunikasi digital dengan baik. Jangan sampai cuma karena emosi saat di kolom komentar, kita malah berujung di pengadilan. Bener banget, kalau itu kita juga kan yang rugi nantinya. Bener. Jadi kita harus berhati-hati dalam berdigital. Bener sekali. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling relate nih teman-teman di kehidupan sehari-hari, yaitu kita masuk ke dalam contoh kasus nyata yang ada di dalam kejahatan digital atau cybercrime. Yang pertama itu ada cyberbullying. Ini adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sering terjadi, tapi sering dianggap sepele teman-teman. Mulai dari menghina di media sosial, menyebarkan foto tanpa izin, sampai membuat akun palsu untuk mempermalukan seseorang. Nah, kalau misalkan kita kan namanya juga teknologi pasti berkembang ya. Nah, kita bisa lihat dari kasus yang ada di luar negeri. Contohnya itu ada beberapa kasus yang emang kasus terkait ITE ini sangat amat tragis. Kayak misalkan ada Amanda Todd, yang dimana dia tuh berasal dari Kanada dan Megan Mead dari Amerika. Mereka itu depresi berat setelah terus-menerus dibully online, yang akhirnya dampaknya itu mereka jadi bunuh diri gitu. Dan jangan kira cuma terjadi di luar negeri aja, Puy. Di Indonesia juga ada. Contohnya kasus siswi SMP yang bunuh diri gara-gara dihina terus di grup WhatsApp sekolahnya. Berarti cybercrime itu seseram itu ya. Jadi makanya cyberbullying itu bukan cuma masalah kayak kalau di online kan kayak lewat ketikan pesan komen gitu lah, komen gitu ya. Nah, itu tuh bukan cuma sekedar kayak ini mah kata-kata doang, kayaknya nggak mungkin membawa dampak serius nggak sih ke orang yang kita komenin. Padahal itu tuh bisa berdampak terhadap kesehatan mental dan nyawa seseorang. Itu Anggun ya, nyamperin ya? Iya, Anggun. Anggun! Wih, challenge Dion. Lah, artis kita ini. Coba nyanyi dong, pengen dengar suaranya. Sekali coba. Gimana? Main dah. Gimana sih, kamu tuh bagus banget suaranya ya kan? Tadi nyanyi, wah itu luar biasa banget. Itu tinggal dikembangin aja ya, kembangin mungkin bisa buat Indonesian Idol. Indonesian Idol mah lewat musir nyamuk kayaknya. Iya bisa juga itu. Musir nyamuk itu bisa itu. Gak apa, agak panas sedikit nggak masalah. Berat banget sih. Lah, emang kan kenyataannya gitu. Bahwa suara kami itu jelek. Betul dong kita ya, bukan jelek, terlalu kasar. Apa tuh? Kurang bagus. Waduh, sama aja itu mah. Kurang pas. Kurang pas, kurang masuk aja musik sama ininya, lagunya. Musik kamu udah kepisah gitu Iya, ya. salah ya. Terjual terpisah ya. Harus Masing-masing ya. lu bisa buat album tuh, langsung gue beli dah. Top 100 Spotify itu. Yang mulanya. Enggak kita. Kita ngomongin fakta. Kita ngomongin fakta di sini. Soal kita emang itu kenyataannya. Ngambek dia. Oh, apa sih? Sendirian aja. Kok kamu murung gitu sih, Ingun? Orang-orang kok bisa ya jahat banget. Kamu yang sabar ya, Gun. Iya. Kamu kalau ada apapun cerita ke saya aja, gak apa-apa, kita kan sama-sama teman. Itu parah banget, Gun. Kamu bisa lapor tahu. Mereka kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ini termasuk pencemaran nama baik. Bahkan cyberbullying loh.
gitu. Iya. Jadi aku lapor kemana? Kamu bisa lapor ke Satgas atau enggak langsung ke polisi. Atau kalau mau lebih gampangnya ke dosen kita aja, ke Pak Dadang atau ke Pak Basuki. Atau aku laporin aja ya mereka lapor. Iya, laporin aja supaya mereka tuh mungkin bisa dinasehatin sama beliau supaya nggak gitu lagi ke kamu atau ke orang lain. Sabar ya. Nah makanya Puy, edukasi digital dan empati sosial itu penting. Kita nggak bisa sembarangan komentar di internet karena kita nggak pernah tahu kan seberapa kuat mental seorang yang kita hina itu. Bener banget, berarti kita emang harus ngejaga banget ketikan kita ya. Karena siapa tahu nanti tiba-tiba kamu Menjadi doang ya. kamu komen di TikTok ngehina seseorang atau bikin mental orang itu, tiba-tiba orang yang meninggal kan sedih, kasihan banget. Selanjutnya kita masuk ke kebocoran data pribadi. Nah ini masalah kebocoran data pribadi ini sering banget terjadi di Indonesia karena banyak banget kasus-kasus yang akhir-akhir ini tuh bersebaran gitu tentang kebocoran data pribadi ini. Iya Puy, beberapa tahun terakhir banyak nih kasus-kasus besar seperti kebocoran data Tokopedia, BPJS Kesehatan, bahkan aplikasi milik pemerintah pun jadi sasarannya. Jutaan data warga Indonesia dijual bebas di forum-forum gelap. Itu bahaya banget gak sih, Lai? Kan kalau misalkan data kita bocor, kesebar gitu kan nanti itu data kita bisa dipakai buat penipuan, buat pembobolan rekening ataupun bahkan itu termasuk ke dalam pencurian identitas. Dan banyak orang Indonesia nih masih cuek gitu loh. Padahal foto KTP, nomor HP, alamat email, kalau sebar kan bisa bahaya, bisa jadi senjata buat kejahatan digital. Nah, makanya dari itu sekarang Indonesia tuh ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu itu sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perlindungan privasi dari masing-masing warga negaranya. Lanjut ke contoh yang ketiga, sekarang kita masuk ke bagian kebebasan berekspresi di media digital. Ini sering banget disalahpahami nih, banyak yang bilang ini kan akun-akun gue, kayak gue bebas dong mau ngomong apa aja, padahal kan bebas berpendapat itu boleh guys, tapi nggak boleh menyerang martabat orang lain. Jadi kita jangan asal berpendapat gitu. Iya nggak Puy, sih? iya. Misalnya nih Puy, mengkritik pemerintah itu boleh, tapi kalau sampai menghina dengan kata-kata kasar, bisa kena pasal 27A atau pasal 28 UU ITE. Atau contoh yang sering terjadi, nge-quote tweet orang sambil ngetik dasar bodoh atau muka lo kayak titik-titik-titik gitu. Nah itu kan bukan kritik, tapi penghinaan gak sih jatuhnya? Oh iya bener banget, jadi kita nggak boleh ngejek-ngejek orang gitu ya. Iya. Baik itu secara nyata ataupun lewat media sosial. Selanjutnya kita masuk tentang penipuan online. Nah penipuan online ini banyak banget loh kasusnya yang terjadi di Indonesia. Bahkan di sekitar kita juga, teman-teman kita, keluarga kita pernah ngalamin yang namanya penipuan online. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih Kak Laila? Nggak pernah sih Puy, paling denger-denger teman yang kena tipu nih, misalnya dia beli baju ukurannya XL, yang datang ukurannya kecil, nggak Itu aku juga ngalamin. Aku kemarin pesan kerudung yang dimana kerudung itu dia tuh katanya di katalognya itu dia bahannya tuh enak, flowy, tapi ternyata pas datang kaku. Kan ini sama aja penipuan nggak sih? Iya, Karena nggak sesuai dengan informasi yang ada di produknya. Nah sebenarnya kasus penipuan online ini klasik banget guys, dimana modus jual beli barang murah di marketplace ataupun Instagram. Karena yang tadi dibilang kayak contohnya kita beli kerudung ataupun Iya, kamu beli baju beda ukuran, ternyata yang datang itu tuh banyak banget terjadi gitu, baik itu di platform Shopee, Tokopedia, Instagram, dan yang lain-lainnya. Bahkan ada barang yang kita udah bayar duluan, ternyata Nggak dikirim. Iya bener banget. Itu tuh kan Modus ya, salah satu modus online yang emang udah sering banget terjadi gitu. Atau misalkan kita ada modus tentang undian berhadiah palsu, kayak kamu sering nggak sih dapet SMS Iya, di SMS. lewat WA? Iya. Disuruh buka Lagi ada link lah, Nah, gitu. itu hati-hati ya guys, kalian jangan asal pencet link-link kayak gitu, apalagi kalau misalkan bukan dari sumber resminya, karena itu bisa jadi nanti data kalian tuh bocor, Wih, dan- yang udah kita jelasin sebelumnya. Dan parahnya ya, sekarang penipu ini makin pintar kan, sekarang zamannya teknologi AI ya, seolah-olah nelpon pakai suara keluarga kita nih minta uang darurat gitu. Wih, siapa nih? Telepon. Apa benar ini dengan Bapak Marcelino yang beralamat di Jalan Raya Pakubatan? Iya Pak, ada apa Pak? Selamat, Bapak menang giveaway 100 juta rupiah. Saya menang giveaway apa Pak? Tanggal 30 juta
Bapak menang giveaway dari akun kita, yaitu akun resmi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Oh, wah, gimana Pak cara nyairin Pak? Mau banget nih saya nih. Pengambilan, Bapak cukup mengklik link yang sudah saya berikan dalam kolom chat tadi, Pak. Linknya, sebentar ya Pak. Ya, link Heeh. sudah saya kirim melalui WA, Pak. Oh ini Pak, Klik linknya. iya Pak. Nanti itu akan menuju situs yang kita berikan, Pak. Sudah diklik belum, Pak? Sudah Belum. diklik belum, Pak, linknya? Ini nih saya mau klik nih Pak. Oke. Nih udah nih Pak, terus. Nah, pada link itu, nah di situ kan tertera untuk memasukkan PIN sandi rekening akun Anda. Heeh. Ada tidak, Pak? Ada tidak? Ada nih Pak, ada. Nah, itu linknya itu ada 6 digit angka, Bapak cukup klik dan masukkan sandi password akun rekening Bapak. Aman nih Pak. Sudah belum, Pak? Aman dong pastinya, Pak. Akun kita juga sudah terverifikasi centang biru, Pak. Jadi aman dan terpercaya. Saya coba ya. Ah, ini akun. Ini nomor rekening ada. Saya lagi ngapain? Kelihatannya sibuk banget. Iya, ini tadi ada nelpon. Nah, terus dia bilang katanya aku dapat 100 juta. Wah, katanya dari Tapi sama Nagita Slavina. Makanya kalau kayak gini mah harus nih lumayan buat beli motor kan. Nggak logis tau Sel. Masa 100 juta? Cuma-cuma lagi. Jangan ditipu loh kamu. Juga ya. Itu dia kasih link doang sih. Nah, apalagi lagi gencar loh Sel. Penipuan berbasis online. Dari WA. Terus gimana? Lanjutin nggak? Udah dikit lagi sih. Jangan Sel, udah Sel. Stop aja udah. Stop aja ya. Iya, kalau nggak kamu lapor. Kena pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tahu. Memang sih nggak disebutkan secara eksplisit. Tapi orang-orang yang menyebarkan berita yang menyesatkan, apalagi dalam transaksi elektronik kan, bisa dipenjara atau Sel. Paling lama 6 tahun atau dendanya paling besar 1 miliar. Udah deh, ini aku catat dulu nih nomornya dia. Ya di screenshot aja Iya, di Sel buat screenshot dulu bukti. deh. Heeh. Hati Sel. Coba dikit kotak ya. Iya, coba lihat. Udah aku screenshot. Iya. Kamu nggak sih tuh kayak gitu? Nggak pernah, alhamdulillah. Jangan sampai ya, jangan sampai ya. Kita jangan sampai ya, karena kalau misalkan kayak gitu juga rugi nggak sih kita udah ngirim Iya. nanti Padahal jadi bukan keluarga kita, ya kan? keluarga kita, iya. Makanya kita tuh penting banget yang namanya buat verifikasi sebelum percaya. Jadi kita jangan langsung kalau ada apa-apa tuh jangan langsung percaya gitu aja. Kita perlu yang namanya verifikasi, jangan mudah tergiur dan juga jangan mudah apa ya? Jangan mudah panik. Iya, jangan mudah panik kayak begitulah. Kalau boleh kita tambahin satu lagi nih tentang kasus perjudian online. Ini juga banyak banget korbannya di Indonesia dan di lingkungan sekitar kita. Mungkin kita kan nggak tahu ya, tiba-tiba kamu ikut judi online kan bisa jadi. Wih, pecah skater ini mah. Betul. Ya, lu dapat gak? Belum nih. Wah. Wih, dapat nih, sensasional. Waduh, gacor tuh nih. Skater dapat nih. Lihat. Skater dapat. Tembak. Nah, sah. Kali 5. Wih, mana skaternya nih? Buset. Sabar. Ya, sabar. Ih, kali 8 Nggak aja. nyambar dia. Mana sih tuh? Padahal punya gue nih, nyambar nih kali 2. Waduh, ayolah kasih petir dong kakek. Ini kakeknya nggak mau ngasih petir nih. Mana nih udah mau nyambar nih? Tuh, lu rungkat. Iya lagi. Aduh. Ada situs bagus nggak sih? Nah, lu lihat nih, gua ada situsnya nih, lu jangan kasih tau orang tapi coba. Nah, di situs ini lu bakal bisa nanti pecah kali 100, yakin gua. Coba lu depo baca pasti bakal naik tuh kali 100, yakin gua. Nih, berarti gacor nih situs ya? Gacor, coba aja dah, yakin gua gacor. Soalnya gua udah pecah kali 500 di situ, kapan lagi coba? Wah, Gua modal 50 pecah kali 500. Oke, ini udah nih gue Wah, daftar nih. mahkota nih, naik. Eish. Kamu harus lihat mereka judi online. Parah banget. Enggak, ini gimana? Cuma main game doang. Bohong. Bohong. Coba lihat. Ini Candy Crush ini. Candy Crush. Candy Crush dengan keuntungan gede. Saya tahu itu pasti judi. Enggak, bener. Masih kuliah loh, udah judi-judi aja. Merugiin tahu. Tapi kan kita menang tadi. Iya. Uang kalian kepake pasti kan.
cuman buat judi itu doang. Kita tuh Terus pakai mental- dikit tapi naiknya tinggi gitulah. Itu kalau kalian lagi beruntung, coba kalau lagi nggak beruntung. Beruntung nggak terus. beruntung. Beruntung tuh soalnya harus itu sih. Berarti kalian bandarnya ya? Jangan-jangan kalian dia bandar. Iya, nggak sih? Iya bandar. Iya. Kalian bisa kena pasal loh, teman-teman. Pasal berapaan emang? Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2. Tuh dengerin. Jadi kalau misalkan kalian mendistribusikan, mempromosikan konten yang isinya tuh memuat perjudian, kalian bisa kena ancaman penjara 6 tahun sama denda 1 miliar. 6 tahun mau lu? Mau tak? Gak tahu gue 6 tahun ngapain? Nikah gue juga. Iya. Hanya 1 miliar. Ya Hati-hati udah loh. makanya kalian gak usah main judi-judi online lagi. Udah Mumpung stop, kalian guys. belum keterusan, kamu jadi stop di sini. A few moments later. Oke, Sobat Hukum, kita sudah bahas soal kejahatan siber dari dampaknya. Tapi sekarang mari kita lihat dari sisi yang lebih penting juga, yaitu bagaimana negara sebenarnya bisa mencegah kejahatan siber ini tanpa langsung memenjarakan orang. Jadi langkah preventif sebelum represif. Karena jujur saja ya, di dunia digital ini penegakan hukum itu nggak bisa sekedar pakai rumus salah sama dengan penjara. Internet itu ruang yang cair dan juga penuh emosi, opini, dan kadang ketidaktahuan. Jadi pendekatan yang kaku justru bisa bikin masyarakat takut bicara, bahkan bisa mematikan semangat demokrasi digital di negara kita ini. Nah, menyadari akan hal itu, Polri mengeluarkan surat edaran Kapolri nomor SE-2/2021 tentang budaya beretika di ruang digital. Tujuannya itu sederhana, tapi penting banget. Supaya apa? Polisi dalam menangani laporan untuk tindak pidana UU ITE itu nggak cuma berorientasi kepada hukuman saja, tapi juga mengedepankan edukasi, komunikasi, dan juga mediasi. Isi surat edaran ini memuat 5 poin utama yang menurutku ini tuh menarik banget ya. Yang pertama, itu adalah virtual police. Sebelum seseorang diproses hukum karena unggahannya di internet, polisi bisa mengirimkan peringatan digital terlebih dahulu atau teguran sopan lewat DM ataupun pesan. Jadi bukan langsung dijemput paksa, tapi diingatkan dulu. Ini adalah bentuk pencegahan dini yang cukup edukatif banget. Yang kedua, yaitu surat edaran ini menekankan pentingnya membedakan antara kritik dan juga pencemaran nama baik. Ini yang masih cukup karet kan. Kritik terhadap pejabat, lembaga, atau kebijakan itu boleh asal berbasis fakta dan juga tidak menyerang kehormatan pribadi. Itu penting banget karena demokrasi butuh ruang untuk bicara, bukan ruang yang membungkam. Yang ketiga, yaitu pendekatan mediasi dan juga komunikasi. Kalau ada nih pihak yang tersinggung atau merasa dirugikan karena postingannya seseorang gitu, mereka dianjurkan berdialog dulu sebelum menempuh yang namanya jalur hukum. Banyak kasus selesai tanpa perlu memasuki pengadilan, hanya karena dua pihak mau saling bicara. Ya, semacam restoratif justice gitu. Yang keempat, yaitu polisi tidak akan menahan pelaku yang sudah minta maaf, kecuali kalau pelanggarannya tergolong berat. Ya, misalnya kayak mengandung unsur SARA, kemudian radikalisme, atau juga provokasi kekerasan. Jadi tetap ada batas tegas antara kesalahan ringan ataupun kejahatan yang memang sudah tingkatan serius. Pendekatan ini menurut saya sangat penting ya, karena tidak semua orang yang salah di internet itu niatnya jahat. Kadang cuman emang emosi atau salah paham, atau memang dia itu tidak tahu mengenai aturan hukumnya. Jadi kalau setiap orang salah langsung dipenjara, itu masyarakat nantinya akan takut untuk bicara, dan akhirnya ruang digital kita kehilangan keberagaman suara. Makanya kuncinya bukan cuman pada penegakan hukum yang tegas, tapi juga pada pendidikan digital yang beretika. Kita semua perlu belajar menahan jari sebelum mengetik, berpikir sebelum memosting, dan juga menyadari bahwa kebebasan berekspresi itu datang bersama juga dengan tanggung jawabnya. Oke, jadi kesimpulannya ada dua sisi yang harus berjalan beriringan. Negara itu harus adil dan bijak dalam menegakkan hukum digital,
Sementara masyarakat juga harus cerdas dan beretika dalam menggunakan internet. Jadi, kalau dua hal ini berjalan secara seimbang, dunia digital Indonesia bisa jadi ruang yang aman, bebas, tapi tetap penuh dengan tanggung jawab.